bunga hasil pemangkasan tadi. Nah, lapuk semua ini. Kemudian kita taburi pupuk slow release. Ini. Assalamualaikum sahabat Aji Orchid. Kali ini saya akan melakukan repotting anggrek unik. Kenapa unik? Karena anggreknya itu bunganya itu sangat berbeda dengan indukannya. Maksud saya itu. Jadi ini yang akan saya repotting itu anggrek silangan Black Spider dengan Lineale Blue ya. Tapi bunganya itu seperti ini. Nah, blue-nya itu hanya di tangkainya saja, di tangkai bunganya. Komplainnya juga nggak kentara karo blue ya. Lainnya itu seperti ini. Nah, ini maka saya bilang anggrek unik. Dan ini akan kita repotting. Kebetulan kemarin sudah berbunga dan sekarang masih menuju rontok ini. Ini di plan yang ini ada 3 tangkai sendiri ini. Ada 1, ini sudah rontok. Dan ada yang spik. Ya, ini spik. Kemudian yang di sana itu juga sudah rontok. Yang di plan yang gundul ini juga muncul 1 tangkai bunga ini. Nah, ini nanti akan kita repotting. Kenapa kita repotting? Karena sudah lama sekali ini. Ini sudah lama sekali. Medianya mungkin sudah dibilang asam begitu ya. Ini kita lihat ya. Nah, pot kayunya saja ini kan pot kayu dan medianya itu sudah lapuk gitu ya. Nah, ini di sini sudah lapuk di pot kayunya. Kemudian media di dalamnya ini sudah sangat asam dan lapuk juga. Hingga perlu kita repotting. Nah, ciri-cirinya itu sebenarnya pertumbuhannya kurang normal ya. Ini misalnya di pucuk daun kayak seperti ini. Dan ini tunas baru. Tapi menguncup atau mengatup di pertumbuhannya itu kurang bagus. Dan ini juga daunnya itu kurang halus. Ini segera saja nanti kita lakukan repotting. Nah, untuk melakukan repotting supaya fokusnya itu adalah pertumbuhan anggreknya, ini nanti segera kita lakukan pruning terhadap tangkai bunga. Misalnya yang satu ini kita pruning. Kita pruning itu kita potong ya, kita pangkas, maksudnya seperti itu. Jadi ini yang tangkainya seperti ini kita pangkas saja nih. Nah, kemudian yang di sini juga kadang-kadang kalau kita pangkas itu ada yang bilang, sayang Pak, nggak usah dipangkas seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ini kita memperhatikan pertumbuhannya. Jadi tetap kita pruning, kita potong, kita pangkas tangkai bunganya. Tidak ketinggalan yang sedang spek ini, sebelum dia mekar ya kita potong juga. Ini banyak menghabiskan energi dia. Nah, seperti itu. Ini bunga hasil pemangkasan tadi. Seperti ini ya. Tidak ada rekayasa. Ini juga tadi tidak ada bunganya sekarang. Tinggal plan saja. Sana tidak ada bunga. Nanti akan kita keluarkan karena ini 2 pot. Pot yang awal itu agak kecil, kemudian ditaruh langsung di pot yang lebih gede. Nanti akan kita keluarkan. Ini biasanya akar di bawah itu juga sudah lapuk ya, akar di bawah. Nah, akan mudah diambil. Nah kan, betul. Mudah untuk diambil gitu karena sudah lapuk juga. Nah ini
Sudah seperti itu. Nanti akan kita bersihkan media dan akarnya ya. Kita bersihkan, kemudian kita mungkin split jadi 2 atau 3, mungkin 2 yang paling ideal, ini 2. Di 2. Tapi ini karena split dan akan kita rawat dulu supaya hidup, nggak usah ditanyakan ada yang ngelamar dan sebagainya. Jadi itu kita akan segera lakukan split dan pembersihan media dan akar yang tidak berguna. Ini alatnya saya hanya menggunakan gunting tanaman ya. Ya ini sebutnya gunting apalah, terserah. Oh ya, ternyata malah seperti ini. Nah, lapuk semua ini. Ini bisa kita lihat medianya sudah seperti itu. Ini yang terkuat di sisi ini karena dia dililit akar. Ini kita bersihkan, dia media lama. Setelah itu nanti akarnya kita seleksi. Ini memang sudah sangat lama ya. Sapi saya tidak ingat berapa tahun. Kalau 1 tahun ada. Mungkin bisa lebih. Ini sudah lumayan, tapi belum bersih benar. Nah, split dulu aja ya. Ini 2 arah tunas ya, yang satu ke ini, yang satu ini, berseberangan. Ini dapat sebelah ini nanti satu rumpun sendiri. Ini ID-nya masih dibuat dari apa, kebun yang waktu saya beli seedlingnya. Blur atau enggak ini? Nah, BSX Linale Blue. Nah, ini menjadi satu rumpun sendiri ya. Jadi sudah dapat 2, 3 yang tua-tua ini. Ini sampai pupuk slow release-nya tertanam karena diikat oleh akar-akar. Kita sudah selesai splitnya, split dan pembersihan media dan akar yang mungkin sudah tidak berguna. Ini kita dapatkan 3 rumpun. Rumpun yang pertama ini besar, rumpun yang kedua di bawahnya tapi punya tunas baru. Yang ketiga rumpun tengah, ini batang-batang tua sebetulnya di tengah, mudah-mudahan nanti masih bisa memunculkan tunas baru. Nah, setelah ini kita akan rendam selama mungkin 10-15 menit di larutan yang berisi
fungisida dan dicampur dengan vitamin B1. Setelah itu nanti kita tempatkan di pot dan kita mediakan. Nah, perendaman sudah dianggap cukup ya, sekitar 10-15 menit kurang lebih direndam di fungisida ditambah vitamin B1. Nanti akan kita ambil dari rendaman. Nah, setelah agak tiris kita olesi yang luka tadi dengan fungisida lagi ya. Fungisida bentuknya pasta ya, tidak cair banget, kental. Sudah kita siapkan ini potnya, pakai pot kayu. Nah, seperti ini sudah kita beri penyangga juga supaya anggreknya kuat. Nanti kita ikat dengan penyangga. Kemudian kenapa ada hitam-hitam di dalam pot ini? Ini sebetulnya paranet yang tidak terpakai ya teman-teman. Kenapa saya kasih sini? Biasanya kita sering memberi pupuk yang berwujud butiran, kita tabur. Kalau menggunakan ini nanti tidak akan lepas atau keluar dari pot. Seperti itu maksud saya. Atau mungkin medianya yang terlalu kecil. Kadang-kadang kalau pakai pot kayu itu bisa keluar sendiri karena terlalu kecil. Karena ada sela-sela di antara kayu di dalam pot itu. Yang dipakai untuk pot itu maksud saya. Jadi tidak memakai itu atau tidak menggunakan itu juga tidak apa-apa. Kita akan mulai menata anggrek ke dalam pot yang kita sediakan. Kita taruh media sedikit dulu di dalam pot ya. Nah, kita menggunakan media kayu pakis cacah. Agak kesulitan kita. Mungkin tidak menggunakan penyangganya dulu. Penyangganya akan kita pakai nanti ketika ini tinggi, bisa kita pakai. Nah, sementara gini aja. Udah kita pasang penyangga tapi ternyata plannya nggak bisa dipaskan dengan menggunakan penyangganya. Seperti ini. Jadi biar tetap sesuai dengan bentuk aslinya. Tidak kita paksa untuk menyesuaikan dengan penyangganya. Tetapi nanti suatu saat ketika anggrek ini sudah besar dan rimbun, apalagi berbunga, biasanya kita memerlukan penyangga ini. Ini saya rasa sudah kuat. Tapi maaf, ini penyangganya sementara ini belum kita gunakan. Karena memang bentuk plannya itu melebar-melebar begitu ya. Tidak apa-apa, ini karena sudah terlanjur kita pasang ya. Di sini biar saja nanti suatu saat mesti ada gunanya. Seperti itu. Nah, untuk media bisa seperti ini saja atau ditambahkan sedikit juga tidak apa-apa. Ya, sedikit saja. Nah, sudah cukup seperti ini. Dapat satu. Kita lanjut ke plan yang satunya lagi. Mudah-mudahan ini penyangganya nanti berguna ya. Kita taruh media sedikit.
Ini yang pitan yang jumbo ya, lebih besar dari yang tadi. Nah, kelihatannya kalau ini tetap menggunakan penyangga ya, seperti ini. Jadi arah tumbuh itu di sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. 3 kemungkinan, ke sana, kemudian ke sini dan ke arah sini. Jadi kita pepetkan di sini, nanti tumbuhnya itu kalaupun di sini ya di sini, ke arah sini. Kalau di sini ya menuju ke tengah, dan sana juga menuju ke tengah pot. Jadi kita arahkan plannya itu mepet di penyangga ini. Kita cari talitis yang agak longgar kalau ini ya, agak panjang. Kalau yang biasa tidak muat, mungkin yang bawah-bawah nanti pakai yang biasa. Saya menggunakan talitis ya, tapi tidak harus talitis, bisa tali yang lainnya. Adanya apa, rafia bisa, tampar bisa, kulit pisang, kulit pelepah pisang bisa. Tempat saya namanya kedebok yang sudah kering, itu bisa untuk tali. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tambahkan media sedikit saja, tidak apa-apa. Kalau seperti itu pun sudah cukup sebetulnya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Ya. Sudah dapat 2. Ini seperti ini saja, cukup. Kemudian kita taburi pupuk slow release. Ini untuk pertumbuhan ya. Ini yang khusus untuk pertumbuhan, bukan pembungaan. Nah, kemudian kita beri name tag ya. Nah, ini name tagnya Dendrobium Black Spider X Lineale Blue. Saya tidak lupa. Di sini sajalah. Yang satunya juga. Sudah ada 2 plan. Yang satu nanti tidak usah kita shoot. Nah, ini yang plan yang tadi yang agak kecil, tapi tunas barunya subur. Tapi agak semprang ya. Apa ya Pak semprang? Agak menyilang-menyilang begitu plannya. Dan yang satu ini. Ini seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi begitu sahabat Geodit, setelah ini nanti ya kita lakukan pemeliharaan sebagaimana biasa, yang jelas diperbanyak vitamin B1 dan juga penjagaan dari hama dan penyakit. Terima kasih atas atensinya.